Jika Bapak tahu cara menyentuh istri yang tepat di usia 50 ke atas, hubungan bisa kembali hangat, bahkan lebih mesra dari masa muda. Banyak pria tidak sadar bahwa tubuh wanita berubah. Dan satu sentuhan yang salah bisa membuat istri merasa sakit atau menutup diri. Tapi dengan sedikit pengetahuan medis dan empati, Bapak bisa mengubah setiap sentuhan menjadi sumber kenyamanan dan kebahagiaan bagi pasangan. Saya, Dr. Iriana Winarsih, sudah 25 tahun mendampingi pasangan usia matang, menemukan kembali keintiman tanpa obat, tanpa teknik rumit, hanya dengan memahami tubuh yang menua dengan bijak. Dalam video ini, saya akan tunjukkan 3 titik yang sebaiknya disentuh dan 3 titik yang harus dihindari, agar istri merasa aman, dihargai, dan kembali menikmati kebersamaan dengan Bapak. Karena di usia ini, kehangatan bukan soal kekuatan, tapi soal kelembutan dan perhatian yang tepat. Banyak pria berpikir bahwa kedekatan fisik di usia 50 tahun ke atas masih bisa dilakukan seperti dulu, cepat, dalam, dan penuh tenaga. Padahal, tubuh istri Bapak sudah berubah secara alami dan membutuhkan pendekatan yang berbeda. Setelah menopause, kadar hormon estrogen menurun drastis. Hormon inilah yang menjaga kelembapan, elastisitas, dan aliran darah di jaringan kewanitaan. Saat hormon itu menurun, dinding vagina menjadi lebih tipis, kering, dan mudah iritasi. Akibatnya, gerakan yang dulu terasa nikmat, kini bisa menimbulkan rasa tidak nyaman atau bahkan nyeri. Secara medis, hal ini bukan tanda penurunan gairah, melainkan tanda bahwa tubuh istri memerlukan waktu lebih lama untuk menyesuaikan diri. Bagian dalam vagina menjadi kurang peka, sedangkan pintu masuknya justru lebih sensitif terhadap tekanan lembut. Itulah sebabnya, cara terbaik bukan dengan kecepatan, tetapi dengan kelembutan dan kesabaran. Nilai utamanya bagi Bapak adalah, ketika Bapak memahami perubahan ini, Bapak sedang belajar cara baru untuk mencintai. Jangan fokus pada hasil cepat, tapi pada proses menciptakan rasa aman. Saat istri merasa aman, otaknya melepaskan hormon oksitosin, hormon kepercayaan dan kedekatan, sentuhan yang perlahan, tangan yang hangat, dan mata yang memperhatikan reaksi pasangan akan jauh lebih bermakna daripada gerakan yang terburu-buru. Di usia ini, tubuh mungkin menua, tapi cinta dan keintiman justru bisa tumbuh lebih dalam bila kita menyesuaikan cara kita menyentuh dan memahami. Banyak pria tidak tahu bahwa kunci kenyamanan istri di usia 50 tahun ke atas justru berada di pintu masuk vaginanya, bukan di bagian dalam. Secara medis, area ini memiliki banyak ujung saraf dan pembuluh darah kecil yang mudah merespons sentuhan lembut. Karena itu, tekanan keras justru bisa menimbulkan rasa perih, sedangkan sentuhan perlahan dan hangat dapat menenangkan saraf, serta meningkatkan aliran darah. Caranya sederhana. Sebelum menyentuh, hangatkan tangan. Jangan langsung bergerak cepat. Cukup letakkan telapak tangan di area luar, diam beberapa detik, biarkan kehangatan berpindah ke kulit istri. Setelah itu, lakukan gerakan melingkar pelan dengan ujung jari. Tidak menekan, hanya seperti membelai angin. Tujuan utamanya bukan membuat rangsangan instan, tapi mengirim sinyal kepada otak istri bahwa ia aman, dicintai, dan diterima apa adanya. Saya teringat kisah Pak Yanto dari Solo. Setelah 30 tahun menikah, istrinya mulai menolak saat dia ingin bermesra. Bukan karena tak cinta, tapi karena tubuhnya tidak lagi siap. Setelah kami bicara, Pak Yanto mencoba cara baru, tangan hangat, tempo lambat, penuh perhatian. Hasilnya, istrinya bukan hanya merasa nyaman, tapi juga berkata, rasanya seperti masa pengantin baru. Itulah nilai sesungguhnya. Ketika Bapak hadir dengan tenang dan penuh empati, tubuh istri akan merespons alami tanpa paksaan. Satu sentuhan lembut di pintu masuk vagina jauh lebih berarti daripada 1000 gerakan tergesa. Sedikit pria tahu bahwa tepat di bawah klitoris dan di atas pintu masuk vagina, ada satu area kecil yang sangat sensitif, yaitu sekitar lubang uretra, tempat keluarnya urin. Ukurannya memang kecil, tapi nilai sensasinya besar. Di usia 50 tahun ke atas, ketika dinding vagina mulai kering dan kurang elastis, titik ini menjadi jembatan lembut,
untuk membangkitkan rasa nyaman tanpa menimbulkan nyeri. Cara merangsangnya tidak rumit. Gunakan ujung jari yang hangat, lembut, dan lambat. Sentuh pelan seperti mengusap debu di permukaan kaca. Jangan menekan. Jangan terburu-buru. Biarkan jari diam sejenak, baru gerakan sedikit dengan pola melingkar kecil. Dalam beberapa detik, tubuh istri akan mulai merespons. Napasnya lebih dalam, bahunya menurun, atau ia perlahan mendekat. Itu tanda bahwa tubuhnya merasa aman. Secara medis, stimulasi lembut di area ini membantu otak melepaskan hormon endorfin dan oksitosin, dua hormon yang menenangkan dan mempererat kedekatan emosional. Nilai praktisnya bagi Bapak, hanya dengan sentuhan ringan, tanpa tenaga besar, Bapak bisa membuat istri merasa rileks dan bahagia. Kisah nyata datang dari Pak Ridwan, usia 70 tahun. Ia mengaku baru tahu tentang titik ini dari artikel kesehatan. Suatu malam, ia mencoba dengan cara yang lembut. Tidak ada tekanan, hanya kehangatan tangan dan kesabaran. Istrinya yang biasanya diam, tiba-tiba menggenggam tangan suaminya dan tersenyum. Baru kali ini aku merasa benar-benar nyaman, katanya. Kelembutan di area kecil ini bisa membuka pintu besar dalam hubungan. Tidak butuh kekuatan, hanya kesadaran dan niat baik. Banyak pria pernah mendengar istilah G-spot, tetapi hanya sedikit yang benar-benar tahu di mana letaknya dan bagaimana cara menyentuhnya dengan benar, terutama untuk istri yang sudah melewati usia 50 tahun. G-spot berada di dinding depan vagina, sekitar 2-3 cm dari pintu masuk, mengarah ke perut. Saat disentuh, terasa sedikit bertekstur seperti kulit jeruk halus. Di usia muda, rangsangan di bagian ini bisa menimbulkan gairah cepat. Tapi di usia matang, justru kelembutan dan ritme stabil yang membuatnya terasa hangat dan nyaman. Cara terbaik untuk merangsang G-spot adalah dengan tekanan lembut dan gerakan perlahan seperti melukis lingkar kecil. Jangan gunakan tenaga besar, karena otot di sekitarnya mudah tegang. Tubuh wanita yang sudah menopause butuh waktu lebih lama untuk merespons. Nikmati prosesnya, jangan kejar hasilnya. Bila dilakukan dengan benar, istri akan merasakan sensasi hangat menyebar dari dalam ke seluruh tubuh, bukan sensasi kuat yang membuatnya tegang. Secara medis, stimulasi lembut di G-spot membantu meningkatkan aliran darah ke panggul, memperbaiki elastisitas jaringan, dan memicu pelepasan hormon endorfin serta oksitosin. Dua hormon ini berperan besar dalam menciptakan rasa tenang, bahagia, dan kepercayaan antara suami istri. Kisah nyata datang dari pasangan Haji Sulaiman dan Hajah Rukayah. Keduanya berusia lebih dari 70 tahun. Setelah bertahun-tahun merasa hambar, Haji Sulaiman mencoba menyentuh bagian ini dengan cara yang lebih perlahan, tanpa tergesa. Hasilnya mengejutkan. Bukan gairah meledak, tapi ketenangan dan kedekatan emosional yang mendalam. Hajah Rukayah bahkan berkata, rasanya seperti kembali ke masa muda, tapi lebih damai. Ingatlah, di usia ini, keintiman bukan lagi perlombaan, melainkan perjalanan hati ke hati. Kelembutan lebih kuat daripada kecepatan. Bapak perlu tahu satu hal penting. Tidak semua bagian tubuh istri boleh disentuh tanpa izin. Salah satunya adalah anus. Banyak pria mengira semua sentuhan yang dulu disukai tetap aman dilakukan di usia sekarang. Padahal tubuh sudah berubah. Di usia 50 tahun ke atas, otot di sekitar anus melemah, kulitnya menipis, dan banyak wanita mengalami masalah seperti wasir atau iritasi ringan. Jadi, sentuhan tiba-tiba di area ini bisa menimbulkan rasa sakit, kaget, atau bahkan rasa takut. Secara medis, anus memang memiliki ujung saraf, tapi juga sangat sensitif terhadap nyeri. Sentuhan yang tidak disiapkan, apalagi dilakukan tanpa komunikasi, dapat memicu kontraksi otot spontan yang membuat istri kaku dan tidak nyaman. Akibatnya, suasana hangat yang sudah terbangun bisa hilang seketika. Saya teringat kisah Ibu Yati dari Makassar. Setiap kali suaminya mencoba menyentuh area itu tanpa bicara lebih dulu, tubuhnya langsung menegang. Bukan karena tidak cinta, tapi karena rasa tidak aman muncul terlalu cepat. Setelah suaminya memahami dan berhenti menyentuh bagian tersebut tanpa izin,
hubungan mereka justru jadi lebih harmonis. Ibu Yati berkata, "Saya jadi tenang dan lebih mudah dekat kembali." Pelajaran dari sini sederhana. Menghormati batas tubuh istri adalah bentuk cinta yang paling dewasa. Bila istri menolak, jangan tersinggung. Justru itulah tanda kepercayaan. Dia merasa cukup aman untuk jujur pada bapak. Keintiman sejati bukan tentang mencoba semua hal, tapi tentang tahu kapan harus mendekat dan kapan harus berhenti. Saat bapak menghormati batas, tubuh dan hati istri akan terbuka dengan sendirinya. Ingatlah satu kalimat ini. Cinta sejati tidak menekan, tapi menjaga. Bapak perlu ingat, tidak semua sentuhan membuat istri bahagia. Ada dua bagian tubuh yang justru harus dihindari karena sangat sensitif di usia matang. Serviks, leher rahim, dan puting payudara. Pertama, tentang serviks. Letaknya di ujung saluran vagina, jauh di dalam. Banyak pria mengira semakin dalam gerakan, semakin nikmat. Padahal, untuk wanita usia 50 ke atas, tekanan di area ini justru bisa menimbulkan nyeri. Setelah menopause, jaringan di sekitar serviks menjadi lebih kaku, dan aliran darahnya berkurang. Tekanan berlebihan bisa membuat otot menegang, bahkan menimbulkan rasa sakit tajam. Solusinya sederhana, kurangi kedalaman dan kecepatan. Gunakan ritme lambat, perhatikan napas istri dan tanyakan apakah dia merasa nyaman. Kedua, puting payudara. Dulu, mungkin menjadi titik paling menggairahkan, tapi sekarang kondisinya berbeda. Setelah hormon menurun, kulit di sekitar payudara menjadi lebih tipis dan sensitif berlebihan. Sentuhan tiba-tiba bisa membuat istri merasa kaget atau perih. Karena itu, jangan langsung menyentuh bagian ini tanpa persiapan. Hangatkan tangan dulu, sentuh melalui kain, atau beri isyarat lembut sebelum mendekat. Saya teringat kisah Busri dari Medan. Ia bercerita, setiap kali suaminya langsung meraih dadanya di awal, tubuhnya refleks menjauh. Setelah diberitahu untuk melambat, menghangatkan tangan, dan berbicara lebih lembut, suasana berubah total. Sekarang saya malah merasa dihargai, katanya. Nilai utamanya jelas. Di usia ini, kenyamanan lebih penting daripada kecepatan. Cinta bukan soal bagian mana yang disentuh, tapi bagaimana cara menyentuh. Tanda kasih sejati adalah membuat pasangan merasa aman dan tenang, bukan kaget atau tertekan. Ingatlah kalimat singkat ini. Lembut lebih berarti daripada dalam. Bapak, mari kita simpulkan dengan sederhana. Keintiman di usia matang bukan lagi tentang kecepatan atau kekuatan, tapi tentang kehadiran dan kesadaran. Ketika Bapak tahu di mana istri merasa nyaman disentuh, dan di mana sebaiknya tidak, itu artinya Bapak sudah mencintai dengan cara yang paling dewasa. Tubuh wanita berubah seiring waktu. Namun yang tidak pernah berubah adalah kebutuhan mereka untuk merasa dihargai, disayangi, dan dipahami. Dengan pengetahuan yang tepat, Bapak bisa menghidupkan kembali kehangatan yang mungkin sudah lama meredup. Bukan dengan tenaga, tapi dengan empati dan kelembutan. Mulailah dari hal kecil. Hangatkan tangan sebelum menyentuh. Tatap mata istri sebelum bergerak. Tanyakan, apakah ini nyaman? Jangan takut terlihat lembut. Karena justru di usia ini, kelembutan adalah bentuk kekuatan terbesar. Saya, Dr. Iriana Winarsih, telah melihat begitu banyak pasangan yang menemukan kembali kebahagiaan mereka hanya dengan mengubah cara menyentuh. Tidak ada obat, tidak ada teknik rumit, hanya hati yang hadir sepenuhnya. Coba malam ini, jangan buru-buru. Duduklah berdua, pegang tangannya, katakan, aku ingin belajar menyentuhmu dengan cara yang baru. Biarkan momen itu berbicara lebih dari 1000 kata. Karena pada akhirnya, yang dicari bukan hanya kenikmatan sesaat, melainkan rasa tenang dan kedekatan yang tumbuh dari hati yang saling memahami. Cinta sejati tidak menua. Ia hanya berubah bentuk. Dari gairah menjadi pengertian. Dari kecepatan menjadi kelembutan. Dan bila Bapak bisa memahami itu, setiap sentuhan akan menjadi doa yang menjaga rumah tangga tetap hangat sampai akhir hayat.